Selamat pagi semuanya. Saya berharap setelah kita mendengarkan firman pada Sabtu yang lalu, kita tidak hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran lagi. Nah, yang harus kita tahu, kehidupan kita itu bukan untuk dipenuhi dengan ketakutan atau kekhawatiran. Karena itu bukan berasal dari Tuhan. Sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan, artinya itu bukan milik kita. Kalau bukan milik kita, seharusnya itu keluar dari hidup kita. Kita tidak hidup dalam ketakutan dan kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika kita ada di dalam ketakutan, itu sebenarnya bukan karena kita tidak berani. Karena sesungguhnya ketika kita dilahirkan, sejak kita berada di dalam janin ibu kita, ada di dalam rahim ibu kita, kita masih janin, itu kita berani. Ya, belum pernah melihat dunia dan masih ada di dalam rahim. Tidak pernah kita melihat ada bayi lahir mati ketakutan. Artinya ketakutan memang bukan milik kita. Sejak awal Tuhan sudah menetapkan ketakutan itu bukan milik kita. Dan ketika bayi baru lahir, baru pertama kali ada di dunia, semua bayi berani. Tidak ketakutan. Bayi berani. Ketika lapar, bayi berani minta makan. Dengan cara apa? Menangis. Jadi memang kita bukan karena tidak berani, tetapi lebih kepada kita tidak tahu. Kita kenapa masih bisa dikuasai ketakutan, masih dikuasai oleh kekhawatiran? Karena kita tidak tahu. Itu sebabnya kalau firman Tuhan sudah memberitahu, seharusnya ketakutan dan kekhawatiran sudah bukan menjadi milik kita lagi. Kita jadi mengerti mengapa Adam ketika diciptakan pertama kali, Tuhan perlengkapi dengan knowing. Dengan pengetahuan yang berasal dari sorga. Karena dengan pengetahuan yang berasal dari sorga, Adam tidak pernah takut. Ketika Adam diciptakan, dia berada di Taman Eden. Taman yang begitu luas. Dan dia satu-satunya manusia. Tapi dia tidak pernah takut. Di situ ada binatang-binatang. Begitu banyak binatang. Binatangnya banyak, dianya cuma satu. Begitu banyak pohon yang besar-besar. Tetapi semua pohon itu banyak. Tetapi manusia cuma satu. Cuma ada Adam. Dan Adam tidak pernah takut ketika harus berhadapan dengan para binatang itu yang dibawa oleh Tuhan kepada Adam. Adam tidak pernah ketakutan. Ketika harus memberi nama, Adam memberi nama dengan penuh keyakinan bahwa binatang ini namanya ini, binatang ini namanya ini. Jadi dengan penuh keyakinan Adam memberikan nama. Jadi Adam tidak pernah ada di dalam ketakutan. Adam tidak pernah ada di dalam kekhawatiran. Inilah jati diri kita yang sebenarnya. Tidak pernah ada ketakutan, tidak pernah ada kekhawatiran. Tetapi Mamon membuat kita khawatir. Mamon membuat kita takut. Tetapi kita hidup bukan untuk Mamon, kita hidup untuk Tuhan. Ketika kita hidup untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberikan knowing itu kembali. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diberikan knowing kembali. Pengetahuan yang berasal dari sorga. Itu sebabnya kita harus menanggalkan segala ketakutan. Kita harus menanggalkan segala kekhawatiran. Karena ketakutan dan kekhawatiran ini yang menghalangi kita untuk terus maju bagi Tuhan. Ini yang menjadi penghalang bagi kita untuk kita terus maju bagi kerajaan sorga. Karena sebenarnya di mata Tuhan kita sangat berharga. Firman Tuhan katakan kita lebih berharga daripada burung-burung yang ada di udara. Perhatikan, burung-burung di udara setiap pagi itu menyanyikan, bernyanyi, berkicau. Dan kita mendengarnya indah. Tetapi kita tidak pernah melihat, kita tidak pernah mendengar burung menciptakan sebuah lagu. Kita tidak pernah mendengar burung menciptakan sebuah puisi. Tidak pernah. Nah, kita lebih daripada burung-burung itu. Kalau burung-burung itu tidak menabur, tidak menuai, dan tidak bisa menyimpan juga. Tetapi terus ada makanan. Terus kenapa kita khawatir akan apa yang harus kita makan? Kenapa kita harus takut akan apa yang kita makan?
Karena Tuhan memberikan kita kemampuan yang lebih. Kita bisa menabur dari taburan. Kita bisa menuai. Dari apa yang kita tuai, kita bisa menyimpan. Kita lebih dari burung-burung itu. Kalau burung-burung itu setiap pagi dia bisa berkicau. Dia bisa bernyanyi. Seharusnya kita lebih lagi. Setiap pagi harusnya ada pujian yang keluar dari hati kita. Dari pikiran kita, dari roh kita. Harusnya itu keluar dari hati kita. Kenapa? Karena kita banyak lagu-lagu pujian. Banyak lagu-lagu penyembahan, banyak puisi-puisi yang ada di dalam Alkitab. Ketika kita mengatakannya, kita mendeklarasikannya, maka sesuatu yang dahsyat sedang terjadi dalam hidupmu. Oh, burung-burung dipelihara. Sekarang waktunya kita menggapai firman Tuhan itu. Firman Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kalau burung-burung setiap hari bisa makan, artinya kita juga bisa makan setiap hari. Kita tidak kekurangan makanan setiap hari. Kenapa? Karena Tuhan yang memelihara kita. Karena Tuhan yang ada di dalam kita. Tuhan yang telah mati, bangkit dan naik ke sorga, itu ada di dalam kita. Roh Kristus ada di dalam kita. Itu sebabnya kita sekarang ini berada di dalam satu situasi di mana Tuhan ada bersama-sama dengan kita, sehingga ketakutan dan kekhawatiran harus tersingkir dari hidup kita. Ini waktunya kita bangkit sebagai orang-orang benar. Ini waktunya kita bangkit sebagai orang-orang percaya untuk kita bisa melihat kepercayaan kita kepada Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Kebenaran yang Tuhan berikan dalam hidup kita tidak pernah sia-sia. Tuhan katakan, Tuhan sendiri yang akan memberikan semua kebutuhan kita. Dia tahu semuanya. Itu sebabnya apa yang firman Tuhan ketahui saat ini mau diberikan kepada saudara. Sehingga saudara tahu. Dan ini tujuannya supaya ketakutan dan kekhawatiran pergi. Saudara bukan tidak berani. Kita semua dilahirkan berani. Tidak takut. Tapi ketakutan dan kekhawatiran itu dilontarkan, dilesatkan oleh Mammon. Sehingga kita mulai merasa khawatir, mulai merasa takut. Tapi saya berharap ketika firman Tuhan ini disampaikan, ketakutan itu hilang dari hidupmu. Kekhawatiran itu pergi dari hidupmu. Karena kita harus tahu, ketika kita tahu, maka kita tidak perlu takut lagi. Kalau kita tahu Tuhan memelihara hidup kita. Kita tahu dengan pasti Tuhan yang akan mencukupi, bahkan melimpahkan segala kebutuhan kita. Kita tidak akan takut, kita tidak akan khawatir. Karena seringkali ketidakpercayaan kita membuat kita takut dan khawatir. Tapi kalau kita percaya, maka kepercayaan kita itu akan diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Ketika diperhitungkan sebagai kebenaran, maka kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Apa kebenarannya? Bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Tuhan yang memberikan semua yang kita butuhkan. Saya percaya resources yang dari sorga akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Oh, saya bisa melihat orang-orang benar yang tanpa takut, tanpa khawatir, mulai dibangkitkan oleh Tuhan. Dibangkitkan dari manapun engkau berada, mulai dibangkitkan. Engkau tidak perlu bersembunyi lagi. Engkau bukan Saul yang ketika dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan menjadi raja, engkau harus sembunyi. Ini waktunya kalau Tuhan menetapkan engkau, engkau bangkit. Engkau bukan sembunyi, engkau bangkit, berdiri bagi Tuhan. Karena sekarang ini kerajaan Allah sedang menginvasi bumi. Sorga sedang menginvasi bumi. Itu sebabnya orang-orang benarnya harus bangkit. Keluar dari persembunyianmu. Ini waktu, ini tahun, ini bulan. Di bulan Agustus dan September ini saya percaya akan ada orang bangkit dari kuburnya. Bangkit dari lubang kuburnya, dari goa kuburnya. Seperti Lazarus yang kembali dari kematiannya. Engkau mungkin selama ini seperti mati suri. Engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Ini waktunya engkau bangkit di dalam nama Yesus. Yesus sudah datang dalam hidupmu. Dan Tuhan sudah berkarya dalam hidupmu. Engkau bangkit dari
kematianmu yang lama, engkau bangkit menjadi manusia yang baru. Engkau bangkit dan mulai, orang-orang mulai bisa melihat engkau. Orang-orang mulai bisa melihat, oh ini orang yang tadinya tidak terlihat, tapi sekarang terlihat. Kenapa terlihat? Ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidupmu. Oh, ketahuilah, kalau engkau mengetahui ini, engkau tidak pernah akan mati. Engkau akan selalu hidup dan engkau akan selalu bangkit bagi nama Tuhan. Haleluya. Ketahuilah firman Tuhan, maka engkau tidak takut lagi, engkau tidak khawatir lagi. Karena ketakutan dan kekhawatiran bukan berasal dari Tuhan. Firman Tuhan akan membuat saudara menjadi orang yang tidak takut dan tidak khawatir. Karena Tuhan selalu memberikan kelimpahan dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah memberikan ketakutan dan kekhawatiran. Bahkan Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yaitu pikiran yang sehat. Kalau pikiranmu sehat, artinya engkau tidak pernah akan takut. Kenapa? Karena ketakutan selalu diberikan di pikiran. Awalnya di pikiran, kemudian masuk alam bawah sadar kita, hati kita mulai takut, roh kita mulai tertekan. Itu sebabnya engkau seperti tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ini waktunya sudah tiba. Haleluya. Kemerdekaan dan kebebasan yang berasal dari Tuhan sudah tiba. Segala belenggu ketakutan diputuskan. Segala belenggu kekhawatiran dipatahkan. Dan ini waktunya kebebasan dan kemerdekaan ada di dalam hidupmu. Sama seperti orang yang ada di Gerasa. Oh, belenggunya semua sudah dipatahkan. Semua rantai-rantainya sudah diputuskan. Dan ketika Yesus datang membebaskan hidupnya. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran. Dan ketika Yesus datang, orang ini menjadi orang yang sangat-sangat luar biasa. 10 kota mendengar berita tentang kerajaan sorga. 10 kota mendengar tentang perbuatan Tuhan yang maha besar. Perbuatan Tuhan yang berdaulat di dalam hidupnya. 10 kota mendengarkannya. Kalau firman Tuhan katakan, orang-orang mendengarkan. Orang yang di Gerasa ini menceritakan dan orang-orang mendengarkan. Dekapolis, 10 kota mendengarkan. Artinya ketika orang Gerasa itu berkata-kata, mereka benar-benar mendengar. Karena kalau didengarnya sambil lalu saja, Alkitab tidak akan menulis bahwa mereka semua mendengar berita tentang perbuatan Tuhan. Alkitab tidak akan mencatat orang di Gerasa ini menceritakan perbuatan Tuhan. Tapi karena ada catatannya, artinya orang-orang mendengarkan. Haleluya. Karena kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan kita. Nah, apa saja yang harus kita ketahui supaya kita bisa hidup lepas dari ketakutan dan kekhawatiran itu. Dan kita mengambil kembali yang pernah hilang dari hidup kita. Masa ketakutan sudah selesai. Masa kekhawatiran sudah selesai. Masa dosa, masa kejahatan sudah selesai. Ini waktunya kebenaran ditegakkan. Dan kebenarannya adalah semua yang pernah hilang dari hidup kita akan kembali kepada kita. Kita ambil kembali. Kita take over kembali. Take back. Ambil kembali semua yang pernah hilang. Karena ini waktunya Tuhan bekerja. Itu sebabnya saya percaya ketika saudara mengetahui firman Tuhan tentang ini, saudara akan punya kemampuan, saudara akan punya kekuatan untuk bisa mengambil alih. Mari kita buka Matius 6. Ayat 31 sampai ayat 33. Kita baca bersama-sama. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Catat, yang pertama, tingkatkan level pengenalan kita akan Tuhan sampai kita memiliki prinsip kerajaan. Tingkatkan level pengenalan kita akan Tuhan sampai kita memiliki prinsip kerajaan. Level pengenalan kita akan Tuhan
harus bertambah-tambah. Kita mulai mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang bisa memenuhi segala sesuatu di dalam hidup kita. Yang bisa memberikan segala sesuatu di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah memberikan kita kekurangan. Tanamkan prinsip ini. Tuhan tidak pernah memberikan kita kekurangan. Bahkan Tuhan tidak pernah memberikan kita hanya cukup. Tuhan memberikan kita kelimpahan. Nah, Yesus berkata, kalau soal kekhawatiran, apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita bukan termasuk bangsa itu. Karena sesungguhnya kita ini berada di dalam kerajaan imamat rajani namanya. Artinya kerajaan yang di dalamnya imam semua dan imam yang berkerajaan. Kita ini adalah perantara antara manusia dengan Tuhan. Makanya saudara sekalian bisa menjadi jawaban bagi dunia ini. Karena engkau adalah perantara dari manusia kepada Tuhan. Kalau saja manusia bingung harus melakukan apa, saudara adalah jawabannya. Itu sebabnya engkau menjadi tanda dan alamat. Ketika orang-orang tidak tahu harus berkata kepada siapa, harus bertanya kepada siapa, dia melihat tanda di dalam hidupmu. Dan alamatnya jelas di dalam hidupmu. Ketika mereka datang dalam hidupmu, mereka tidak takut lagi, mereka tidak khawatir lagi. Karena kebebasan yang engkau terima dari Tuhan, mulai engkau alirkan kepada orang-orang lain. Mereka menerima kebebasan juga, mereka menerima kemerdekaan juga. Biar level pengenalan kita akan Tuhan terus bertambah-tambah. Sampai kita benar-benar tahu soal prinsip kerajaan. Jadi prinsip kerajaan, itu kita enggak khawatir, kita tidak khawatir akan apa yang kita makan, akan apa yang kita minum, dan akan apa yang kita pakai. Karena semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, haleluya. Akan tetapi artinya ini ada satu hal yang khusus. Ada satu hal yang istimewa yang Tuhan buat dalam hidupmu. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu. Oh, haleluya. Bapa di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi bukannya berarti kita tidak perlu makan, kita tidak perlu minum, kita tidak perlu pakai. Bapa di sorga tahu kita semua itu perlu. Kalau Bapa di sorga tahu, artinya Bapa di sorga yang akan mencukupi semuanya. Tapi yang Tuhan mau, yang Bapa mau, di dalam ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ketika kita cari kerajaan Allah terlebih dahulu, kita cari kebenarannya, maka semuanya itu, semua itu apa? Yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa-bangsa yang tidak mengetahui keberadaan Allah. Bangsa-bangsa yang tidak mengetahui kedaulatan Allah. Mereka mencari itu semua. Tapi bagi kita, kita tidak mencari itu. Karena firman Tuhan katakan, yang Tuhan mau dari kita. Kalau kita mau menerima berkat dari Tuhan, jangan cari berkatnya. Tapi cari kerajaan Allah. Nah, proses mencari kerajaan Allah bukan hanya sampai dicari saja. Karena kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kita akan menemukan. Karena prinsip firman, siapa yang mencari akan mendapatkan. Kalau kita mencari di dalam Tuhan, pasti akan mendapatkan. Kita akan mendapatkan kerajaan Allah. Karena kita mencari, kita mendapatkan. Tapi kalau kita sudah mendapatkan, kita harus mengetuk. Kenapa? Karena kita belum terima kuncinya. Kita mengetuk terlebih dahulu. Ketika kita mengetuk, pintu dibukakan. Ketika pintu dibukakan, kita bisa masuk. Waktu kita masuk, kita diberikan kuncinya. Artinya kita sudah hidup di dalam kerajaan Allah dan di dalam kebenarannya. Makanya kita hidup berbeda dari orang-orang pada umumnya. Karena kita hidup di dalam kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada nilai-nilai kebenaran yang berasal dari kerajaan Allah itu ada di dalam kita.
Jadi tidak sama dengan nilai-nilai yang diberikan oleh dunia ini, tetapi nilai-nilai kita berasal dari kerajaan sorga. Ketika kita sudah menjadi warga negara sorga, kita hidup di dalam kerajaannya, maka segala sesuatu yang dicari-cari dengan segenap kekuatan manusia, dengan kerja keras, banting tulang, yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu, tiba-tiba itu semua diberikan kepada kita. Dan itu bukan yang utama. Oh haleluya. Rupanya soal makan, minum, dan pakai itu bukan yang utama. Karena Tuhan sudah memberikan yang utama dalam hidup kita. Tuhan berikan itu sebagai tambahan. Karena firman Tuhan katakan itu semua akan ditambahkan. Artinya apa? Kita sudah menerima yang lainnya. Soal makan, minum, pakai itu cuma tambahan. Saudara tahu waktu ganda putri kita menang ya di Olimpiade, itu dapat emas, itu kan dapat uang 5,5 miliar, 5,5 miliar, 5,5 miliar dari pemerintah. Ya, itu kan yang utamanya. Tetapi ada tambahannya. Jadi saya mau berikan ilustrasi ini supaya saudara semua jelas. Tambahannya apa? Dia mendapatkan 1 outlet bakso. Tanpa bayar, dia dapat outlet. Dia dapat rumah. Dia dapat apartemen. Lalu dia dapat 500 juta lagi. Dia dapat macam-macam lagi. Karena saking banyaknya saya nggak hafalin. Ya. Tapi itu semua hanya tambahan. Yang intinya sudah dapat 5,5 miliar. Tapi yang lainnya tambahan. Nah, begitulah Tuhan memberkati kita. Yang intinya Tuhan sudah berikan kepada kita. Nanti kita cari tahu apa intinya. Saudara ikuti saja firman Tuhan ini. Kita akan ketemu Tuhan memberikan apa intinya. Nah, Tuhan sudah memberikan intinya. Lalu yang lain itu yang gak bisa dihafalkan. Karena saking banyaknya, itu ditambahkan dalam hidup kita. Kalau cuma makan nasi mah biasa. Gitu. Lalu minum air putih juga biasa. Pakai pakaian sehari-hari itu juga biasa. Semua itu diberikan kepada kita, tapi karena ini ditambahkan, ini tidak berhenti hanya kepada makan, minum, pakai. Ada hal-hal lain yang Tuhan berikan juga dalam hidup kita. Karena itu adalah tambahan. Yang namanya tambahan nggak pernah berhenti. Karena segala sesuatu kalau ditambah akan bertambah terus. Ya, ini tidak berhenti, tidak sampai sama dengan udah titik. Tidak, tetapi ini ditambahkan. Artinya terus-terusan ada. Kalau kita mengenal Tuhan, maka ketakutan tidak akan menjadi milik kita lagi. Kekhawatiran tidak akan menjadi milik kita lagi. Karena kita mengenal siapa Tuhan kita. Makan, minum, pakai. Itu bukannya dicari dengan kerja keras. Itu hanya tambahan saudara. Ya, hanya tambahan. Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Saya percaya kalau saudara buka hati. Buka pikiran saudara. Supaya diisi oleh firman Tuhan. Maka segala sesuatu yang dahsyat sedang datang dalam hidupmu. Karena saya percaya di bulan Agustus dan September ini Tuhan akan memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Berkat-berkat yang tidak pernah kita jumpai sebelumnya. Ada mujizat-mujizat baru yang terjadi di dalam hidupmu. Mujizat-mujizat baru yang terjadi dengan begitu saja. Tanpa engkau kerja keras, tanpa engkau banting tulang. Terjadi dengan begitu saja. Karena Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Tuhan menetapkan bulan Agustus dan September ini adalah bulan lompatan di dalam hidupmu. Sehingga hidupmu menjadi berubah. Tidak sama lagi. Hidupmu mulai mengalami perubahan. Dan perubahan itu bukan hanya ada di dalam hidupmu. Tetapi juga ada di dalam hidup orang-orang yang engkau kasihi. Oh haleluya. Di dalam nama Yesus terjadilah. Haleluya. Kalau saudara tahu, ketakutan dan kekhawatiran akan tersingkir. Karena ini bukan masalah saudara berani atau tidak berani. Masalahnya saudara tahu atau tidak tahu. Kalau saudara tahu, ketakutan dan kekhawatiran akan tersingkir.
Yang kedua, jadikan hari esok sebagai hari kemenangan. Jadikan hari esok sebagai hari kemenangan. Bergairahlah menyambut hari esok. Bergairahlah menyambut hari esok. Ayat yang ke-34 dari Matius pasal 6. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi artinya begini saudara, dari ayat ini. Untuk besok, jangan khawatirkan apa yang akan terjadi hari besok. Jangan memikirkan hari besok kita susah. Karena kesusahan, sekali lagi, kesusahan bukan berasal dari Tuhan. Jadi saudara jangan pikirkan susahnya. Haleluya. Tapi jadikan hari esok itu sebagai hari kemenanganmu. Oh, saya percaya esok hari ketika aku bangun, maka aku hidup dalam kemenangan lepas kemenangan. Tuhan memberikan aku kemenangan demi kemenangan. Aku tidak susah lagi. Aku hidup dalam kemenangan. Firman Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Yaitu Tuhan memberkati umatnya. Tuhan memberkati orang-orang benarnya. Tuhan memberkati orang-orang percayanya pada saat tidur. Haleluya. Ketika kita bangun, kita hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Bergairahlah menyambut hari esok. Karena hari esok Tuhan jadikan untuk saudara sekalian. Untuk kita orang-orang benarnya. Tuhan tidak menciptakan hari esok untuk orang-orang dunia ini. Tetapi Tuhan secara khusus menciptakan hari esok untuk orang-orang benarnya, orang-orang yang hidup di dalam rencananya. Haleluya. Yeremia 29 ayat 11 berkata bahwa Tuhan mengetahui rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai saudara sekalian. Dan rancangannya ini bukan rancangan kecelakaan. Artinya kalau ada kesusahan itu bukan dari Tuhan. Itu sebabnya saudara harus ambil kembali ya semua kelimpahan yang menjadi milikmu. Jangan mau hidup dalam kesusahan. Hari esok adalah hari kemenangan. Engkau ambil kemenanganmu. Untuk hari esok, ambil pada hari ini. Ambil pada hari ini. Masa depan yang penuh dengan harapan. Itulah yang disediakan Tuhan di dalam hidupmu. Dan tidak ada satu manusia pun mengharapkan masa depannya suram. Kalau itu yang engkau harapkan, oh firman Tuhan katakan, Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Artinya harapanmu seperti apa, itu yang diberikan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan selalu melampaui apa yang engkau harapkan. Tuhan akan memberikan melampaui apa yang engkau harapkan. Dan Tuhan akan bekerja di dalam hidupmu. Haleluya. Ambil kembali kemenangan yang sudah hilang dari hidupmu. Engkau harus hidup dari kemenangan kepada kemenangan. Engkau bukan hidup untuk menang, tapi engkau sudah menang. Engkau hidup untuk meraih kemenangan yang baru demi kemenangan yang baru lagi. Haleluya. Saudara sudah ditakdirkan, mau apa? Kita orang benarnya, ya sudah nasibnya begini. Kita hidup dari kemenangan kepada kemenangan. Kita bukan hidup dalam kesusahan. Ini nasib orang-orang benar. Ini nasib yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Bahwa kita hidup dari kemenangan kepada kemenangan. Bukan dari kesusahan yang satu kepada kesusahan yang lain. Itu sebabnya raih kemenanganmu. Ambil kembali kemenanganmu. Poin yang ketiga. Musuh ingin kita binasa dan hancur. Tetapi Tuhan ingin kita hidup dalam segala kelimpahan. Oh, saya berharap saudara benar-benar buka hati. Biar firman Tuhan ini tertanam di dalam hatimu, tertanam kuat di dalam pikiranmu. Sehingga poin-poin ini bisa menjadi bahan deklarasimu. Untuk engkau bisa mendapatkan kembali segala yang hilang. Yang pernah hilang dari hidupmu, engkau bisa dapatkan kembali. Yohanes 10 ayat 10, saya mau kita baca ayat ini. Walaupun ayat ini sudah terkenal dan sudah banyak hafal. Tetapi saya mau bacakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Atau dalam terjemahan lain menghancurkan.
Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi musuh maunya mencuri, musuh maunya mengambil. Beda saudara, iblis dengan Tuhan sangat bertolak belakang. Musuh, iblis dan segala antek-anteknya maunya mengambil. Tuhan mau memberi. Musuh mau mencuri, membunuh, dan menghancurkan kita, membinasakan kita. Tetapi Yesus datang, Tuhan datang, supaya mereka ini siapa? Domba-domba yang mendengar gembalanya. Saudara harus tahu ini konteksnya, mereka ini adalah domba-domba yang mendengar suara gembalanya. Atau domba-domba anak-anak rohani yang mendengar suara bapa rohaninya. Bukan anak-anak rohani yang selalu memberontak, bukan. Tapi anak-anak rohani yang selalu mendengarkan apa kata bapa rohaninya. Selalu taat dan akurat. Nah, untuk mereka, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan mau memberikan hidup. Kehidupan apa yang diberikan oleh Tuhan? Kehidupan yang hilang pada saat Adam jatuh dalam dosa. Karena ketika Adam diciptakan, Tuhan menghembuskan nafasnya, lalu Adam hidup. Nah, hidupnya ini yang membuat Adam itu bisa bergerak secara ilahi juga. Karena ada kehidupan Tuhan di situ. Kehidupan Allah sendiri ada di situ. Tetapi firman Tuhan sudah katakan, kalau makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat akan mati. Nah, mati di sini bukan mati secara fisik. Tetapi mati karena kehidupan Allah diambil. Kehidupan Allah hilang. Karena di dalam kehidupan Allah tidak boleh ada dosa. Begitu ada dosa, kehidupan Allah hilang. Jadi Adam ketika berdosa, kehidupan Allahnya hilang. Itu sebabnya dia mulai ada ketakutan. Karena kehidupan Allahnya hilang. Yang tadinya dia hidup tanpa ketakutan, tanpa kekhawatiran, sekarang takut. Mau berjumpa sama Tuhan, takut. Yang tadinya ini jadi sesuatu yang dinanti-nantikan. Tuhan datang, waduh. Dinanti-nantikan, mau berjumpa, mau bincang-bincang dengan Tuhan. Oh, luar biasa. Tetapi begitu dosa ada, Tuhan datang malah takut. Saudara, sekarang Tuhan mau mengembalikan lagi. Kehidupan yang hilang ketika Adam jatuh dalam dosa, mau diberikan kembali ketika kita menerima Yesus. Kita menerima warisan dari Adam, yaitu dosa keturunan itu. Tetapi ketika kita menerima Yesus, Adam yang kedua, dosa itu dihapuskan. Ketika dosanya tidak ada, kehidupan Allah kembali lagi kepada kita. Haleluya. Kehidupan Allah inilah yang membuat Adam memiliki knowing. Dia memberi nama ke jutaan binatang. Dia tidak takut dan tidak khawatir. Dan daya ingatnya luar biasa. Dia sudah memberi nama ke satu binatang. Setelah dia memberi nama ke binatang yang ke-1000, dia enggak lupa yang pertama diberi nama. Dia tidak lupa. Kenapa? Ada knowing. Ada pengetahuan yang berasal dari sorga. Dan dia tahu dengan cepat dia bisa memberi nama kepada binatang-binatang itu. Bahkan knowing ini terkadang tanpa kita berpikir, kita sudah langsung tahu. Inilah luar biasanya. Dan Tuhan mau memberikan hidup yang seperti ini kembali. Dikembalikan. Karena ketika kita menerima Yesus, dosanya sudah tidak ada. Kehidupan Allah kembali lagi. Ketika kehidupan Allah, Zoe ini kembali kepada kita, maka knowingnya kembali kepada kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Ya Allah kita yang luar biasa. Dia memberikan kita segala sesuatu. Walaupun musuh ingin kita binasa dan hancur. Tetapi Tuhan ingin kita hidup
dan hidupnya di dalam segala kelimpahan. Kalau dalam segala kelimpahan artinya kehidupan Allah yang ada di dalam kita ini akan dipenuhi dalam hidup kita dengan berkelimpahan. Artinya luber, saudara. Maksudnya apa dengan berkelimpahan? Supaya ketika kita berkata kepada yang lain, kehidupan Allah ini bisa termanifestasi kepada yang lain. Bukankah ketika Adam memberi nama kepada binatang yang dibawa oleh Tuhan kepadanya, binatang itu belum hidup. Dan ketika Adam berkata namanya harimau, langsung harimaunya hidup. Kenapa? Ada kehidupan yang berkelimpahan di dalam hidup Adam. Dan kehidupan yang seperti ini diberikan kembali kepada kita. Sehingga ketika kita memperkatakan sesuatu, memperkatakan yang berasal dari firman, maka apa yang kita perkatakan itu terjadi dengan begitu saja. Menjadi hidup. Saya percaya ketika saudara kembali mengenakan tubuh yang tidak dapat binasa ini. Engkau hidup dalam kehidupan Allah. Engkau hidup dengan knowing yang berasal dari sorga. Bukan pengetahuan dari dunia ini. Maka ketika engkau bekerja yang tadinya ini tidak ada solusi. Begitu engkau ada di situ akan ada solusi. Ketika engkau masuk dalam dunia bisnis. Bisnisnya ini mati. Tidak berkembang ketika engkau ada di sana. Di situ menjadi hidup dan berkembang. Karena kehidupan Allah ada di dalam hidupmu. Haleluya. Dengan apa yang ada pada kita. Artinya kita punya kekuatan untuk mengambil kembali segala yang hilang. Poin yang keempat. Ambil kembali segala sesuatu yang pernah hilang dari hidup kita. Ambil kembali segala sesuatu yang pernah hilang dari hidup kita. Apa saja yang diambil kembali? Kehidupan Allah. Yang pertama kehidupan Allah. Dari Yohanes 10 ayat 10. Nah ini menarik saudara. Karena ayat ini berkata pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Kata pencurinya di awal. Setelah itu baru yang Yesus. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi maksudnya begini. Apapun yang sudah dicuri oleh musuh. Apapun itu yang sudah dicuri oleh musuh. Tuhan akan bisa mengembalikannya kembali. Kehidupan Allah yang sudah dicuri oleh musuh. Diberikan kembali oleh Yesus pada saat Yesus datang. Diberikan kembali kepada orang-orang yang menerimanya. Diberikan kembali. Sehingga orang-orang benarnya bisa hidup kembali. Kembali memiliki hubungan dengan Bapa di sorga. Makanya kita bisa memanggil Allah di sorga. Kita panggil Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Kenapa? Karena kita punya hubungan dengan Bapa di sorga. Kenapa kita dinamakan anak? Karena kita merepresentasikan Bapa. Anak itu merepresentasikan Bapa. Jadi kalau orang dunia ini melihat kita, kita ini mirip dengan Bapa di sorga. Sama seperti kalau orang lain melihat saudara, lalu saudara dikatakan mirip sama bapaknya. Nah seharusnya seperti itulah kita. Kita mirip dengan Bapa di sorga. Kenapa? Karakternya sama. Jalan-jalan yang diambilnya sama. Cara berpikirnya sama. Ya inilah karena kita memiliki kehidupan Allah. Kehidupan ilahi, bukan kehidupan yang fana. Jadi apapun yang pernah diambil, Tuhan kembalikan lagi. Mau musuh, sudah ambil banyak. Semuanya diambil. Tetapi firman Tuhan katakan, Yesus datang. Supaya mereka yang sudah dicuri kehidupannya itu, kembali mempunyai hidup. Dan sekarang mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Kehidupan Allah yang ada di dalam kehidupan manusia yang sudah menerima Yesus akan bisa berkuasa ketika diperkatakan. Itu mengandung kuasa sama seperti ketika Yesus, ketika Allah menciptakan langit dan bumi berfirman. Begitulah kuasa itu
kembali kepada kita, diberikan kepada kita. Oh, haleluya. Artinya tidak ada yang mustahil lagi dalam hidup kita. Ambil kembali segala sesuatu yang pernah hilang dari hidup kita. Lalu apa lagi yang pernah hilang? Damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 27. Karena Mammon memberikan kita ketakutan dan kekhawatiran, membuat damai sejahtera kita hilang. Tapi ketika Yesus datang, Yesus berkata begini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ya, ini bicara tentang kalau Yesus kembali ke sorga, naik ke sorga. Yesus katakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Artinya Yesus sudah mati, bangkit, dan naik ke sorga. Tetapi damai sejahteranya tetap ada di dalam kita. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan kepada kita berbeda dengan damai sejahtera produk dunia ini. Yang produk dunia ini KW punya, saudara. Dan bukan KW super. Nggak tahu KW yang berapa. Tetapi yang orisinil berasal dari sorga. Berasal dari Tuhan kita. Damai sejahtera akan diberikan Tuhan. Ketika Yesus naik, damai sejahtera itu tetap ada di dalam kita. Makanya sekarang ketika Yesus berada di dalam kerajaan sorga, kita tetap memiliki damai sejahteranya. Karena Roh Kristus ada di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam kita. Damai sejahteranya ada di dalam kita. Itu sebabnya kita bisa berkata, kita tidak gelisah dan tidak gentar. Yesus berkata, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini akan membuat kita tidak gelisahnya sementara, saudara. Tidak gentarnya sementara. Maklum, KW. Ya, cepat rusaknya. Tetapi kalau kita selalu memiliki damai sejahtera yang berasal dari sorga, yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus, maka untuk selamanya kita tidak gelisah dan tidak gentar. Hati kita tidak gentar. Hati kita tidak gelisah. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan damai sejahteranya dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Ya Allah kita yang luar biasa. Apalagi yang bisa kita ambil? Oh saudara, banyak sekali. Karena kita sudah punya kemampuannya, kita sudah punya kekuatannya. Yang berikutnya, apa saja yang dapat kita ambil? Yang pertama, kehidupan Allah. Yang kedua, damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan. Yang ketiga, orang-orang yang kita kasihi dan harta benda kita. Jadi kalau orang-orang yang kita kasihi pernah hilang, kita bisa ambil kembali. Harta benda yang pernah hilang dari hidup kita, kita bisa ambil kembali. Kita lihat dari contoh Alkitab Daud. 1 Samuel 30. Oh haleluya, saya percaya ini yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Ingat, Yesus, supaya saudara jangan berpikir, Daud kan di perjanjian lama. Terus saudara berpikir itu udah gak berlaku lagi, tetap berlaku. Yesus adalah keturunan Daud. Dan kita menerima Roh Kristus. Artinya kita keturunan Daud juga. Dengan kita menerima Roh Kristus, apa yang pernah Daud terima, kita akan terima. Jadi saudara, saya berharap saudara tahu logikanya. Jangan berpikir ini perjanjian lama, jadi ini tidak untuk kita. Ini untuk kita. 1 Samuel pasal 30. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dan dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Jadi ketika Daud dan pasukannya pergi
keluar Siklak. Di Siklak ada istri dan anak-anaknya. Lalu Amalek menyerang. Lalu dibakar Siklak, kota Siklak itu dibakar. Tapi istri dan anak-anak semua tentara Daud dan istri dan anak-anak Daud juga itu dijadikan tawanan. Dijadikan tawanan. Dan yang diambil bukan hanya itu saja. Harta benda mereka juga diambil oleh orang Amalek. Dibawa pergi. Ketika Daud kembali ke Siklak, Siklak sudah habis dibakar. Harta bendanya tidak ada, termasuk istri dan anak-anaknya. Semua tidak ada. Ditawan kembali. Musuh mau mencuri, mau mengambil. Tetapi Tuhan mau memberikan. Haleluya. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Daud. Padahal keadaan Daud, posisi Daud sudah tidak enak. Ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit. Inilah keadaan, inilah posisi Daud, inilah kondisi Daud. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Jadi anaknya laki-laki dan perempuan sudah ditawan. Istrinya juga ditawan. Tetapi inilah yang dilakukan oleh Daud. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kalau kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, maka sesuatu yang besar akan terjadi. Jadi kalau ada sesuatu yang buruk menimpa engkau, sadari ini bukan mengeluh yang harus engkau lakukan. Bukan menggerutu yang harus engkau lakukan. Tetapi yang harus engkau lakukan adalah kuatkan iman percayamu. Jangan pernah berkata, Tuhan sudah berjanji, kok belum datang-datang janjinya. Kalau belum datang, kuatkan iman percayamu. Kuatkan iman percayamu. Kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Ayat yang ke-17. Dan pada keesokan harinya, saudara, tidak lama-lama, dan pada keesokan harinya, Daud menghancurkan mereka. Mereka ini siapa? Bangsa Amalek. Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Jadi hanya 400 yang melarikan diri. Selebihnya habis. Lalu ayat 18. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Haleluya. Kalau kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Maka kita bisa mengambil kembali semua yang pernah hilang. Haleluya. Orang-orang yang pernah hilang, engkau bisa ambil kembali. Kalau engkau memiliki anak yang kepercayaan kepada Tuhannya hilang, engkau ambil kembali. Supaya dia kembali percaya kepada Tuhan. Kalau keluargamu yang dulu begitu harmonis tetapi sekarang berubah, ambil kembali. Karena Tuhan berkata, firman-Nya berkata, ketika kita menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat kita bisa menghancurkan semua musuh kita. Dan kita bisa mengambil kembali semua yang hilang. Keharmonisan di dalam keluarga akan terjadi lagi. Dan semua harta bendamu yang pernah hilang dikembalikan lagi. Tidak ada yang hilang, bahkan yang kecil sekalipun. Artinya begini, kalau saudara pernah ditipu hanya sebesar Rp1.000 pun itu bisa dikembalikan lagi kepadamu. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar, tidak ada yang hilang. Semua dikembalikan lagi. Kita ambil kembali. Jangan diam saja.
ambil kembali. Daud tidak diam saja. Setelah dia menguatkan iman percayanya kepada Tuhan, dia mengambil yang telah hilang itu. Kalau engkau pernah investasi di dalam ketidaktahuan, investasimu sehingga uangmu hilang, ambil kembali. Bagaimana cara mengambilnya? Engkau harus lakukan ini di dalam roh. Bukannya engkau investasi lagi, jadi engkau seperti main judi. Karena engkau mau semuanya kembali. Bukan begitu caranya, pakai cara yang ilahi. Bagaimana cara ilahi? Cara ilahi cuma satu, deklarasikan. Deklarasikan. Dan untuk mendeklarasikan, saudara harus punya benih firman. Dan supaya benih firman itu bisa menjadi keyakinan yang teguh dalam hidup kita, engkau harus merenungkannya. Engkau harus memikirkannya. Engkau sudah diberikan kekuatan. Engkau diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mengambil kembali semua yang hilang. Saya percaya kalau engkau berada bersama-sama dengan saya, engkau mau bersama-sama, ayo mengambil kembali semua yang hilang dari hidupmu. Saat ini aku deklarasikan di dalam nama Yesus, segala hal yang pernah hilang dari hidupmu, investasi yang pernah hilang, harta benda yang pernah hilang, rumah, mobil, uangmu yang pernah hilang, saat ini aku deklarasikan kembali kepadamu. Bahkan berkali-kali lipat di dalam nama Yesus terjadilah dalam hidupmu. Orang-orangmu yang pernah hilang saat ini dikembalikan kepadamu berkali-kali lipat di dalam nama Yesus. Orang-orang ini menjadi orang yang penuh dengan kualitas yang berasal dari Tuhan. Tuhan membentuk orang-orang yang pernah hilang ini sehingga ketika datang kepadamu, orang-orang ini sudah jauh berbeda di dalam nama Yesus. Terjadilah dalam hidupmu, terjadilah sekarang di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya percaya ini yang bisa terjadi dalam hidup kita. Tidak ada satupun harta benda kita yang akan hilang dari hidup kita. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengambil. Tapi Tuhan akan memberikannya kembali. Sama seperti Yohanes 10 ayat 10 tadi. Pencuri itu sudah mencuri, sudah membunuh, sudah membinasakan, artinya sudah mati. Tetapi Tuhan datang memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Artinya segala hal yang pernah dicuri dari iblis, yang pernah dicuri oleh musuh, Tuhan kembalikan lagi berkali-kali lipat. Karena apa? Kualitasnya jauh lebih baik, kuantitasnya jauh lebih banyak. Tuhan yang akan mengembalikannya, Tuhan yang bekerja di dalam hidupmu. Itu sebabnya engkau perlu deklarasikan, engkau perlu benih firman yang berasal dari sorga, benih firman, benih kerajaan, bukan firman yang sembarangan. Bukan yang kalau engkau buka Alkitab langsung terima. Bukan seperti itu. Tetapi benih firman yang disampaikan oleh orang-orang yang telah dibangkitkan oleh Tuhan. Untuk engkau bisa menerima benih kerajaannya. Sehingga engkau punya benih. Engkau punya bahan untuk engkau deklarasikan. Ketika engkau deklarasikan, terjadilah dalam hidupmu. Karena musuh tidak bisa apa-apa. Perhatikan Yohanes 10 ayat 10. Waktu dikatakan, aku datang supaya engkau memiliki hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Ayatnya stop. Pencuri tidak ada apa-apa lagi. Bukan pencuri mengambil kembali. Tidak ada, ayatnya tidak begitu. Yang pertama pencuri mengambil. Pencuri mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi ketika diambil oleh musuh, Yesus yang datang. Yesus yang mengambil kembali, mengembalikannya kepada kita. Oh haleluya, tidak ada yang perlu kau takutkan, tidak perlu ada yang kau khawatirkan. Karena segala sesuatu yang telah Tuhan sediakan bagi engkau, itulah yang akan diberikan kepadamu. Tidak ada yang hilang sedikit pun juga. Dari hal yang terkecil, tidak akan ada yang hilang. Selanjutnya, poin selanjutnya, apa yang kita bisa ambil kembali? Saudara-saudara kita dan harta benda mereka. Kejadian 14. Kejadian 14 mulai ayat 13. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram.
Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, yaitu Lot, maka dikerahkannya orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya. 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu. Juga Lot anak saudaranya itu serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Bukan hanya harta benda kita saja yang hilang kita bisa ambil kembali. Bahkan kita bisa berfungsi sebagai perantara. Kalau kita tahu ada saudara kita yang pernah hilang, pernah kehilangan. Dengan kita berdiri, kita mendeklarasikan, kita ambil kembali, maka saudara kita tidak pernah akan merasa kehilangan. Kenapa? Yang hilang dari hidup mereka dikembalikan kepada mereka. Oh saudara, kehidupan saudara sangat berarti. Kehidupan saudara sangat berharga di mata Tuhan. Dengan engkau sendiri, maka keluargamu akan diubahkan, saudara-saudaramu akan diubahkan. Dan segala hal yang pernah hilang dari hidupmu akan kembali kepada hidupmu. Segala hal yang pernah hilang dari hidup saudaramu akan dikembalikan juga kepada saudaramu. Kita adalah keturunan Abraham. Ketika Abraham melakukan sesuatu dan terjadi, artinya itu akan terjadi dalam hidup kita juga. Haleluya. Yang terakhir, apa yang harus dikembalikan kepada kita, yaitu dandanan kita. Haleluya. Mungkin yang hilang boleh kembali, itu sudah kembali semua. Tetapi dandanan kita harus kembali. Kenapa? Karena kita didandani oleh Tuhan. Tuhan yang mendandani kita. Ketika Tuhan mendandani kita, maka segala sesuatu terjadi dengan luar biasa. Di firman Tuhan katakan kita lebih indah dari bunga bakung. Kita lebih indah dari bunga lili. Dan bunga bakung itu lebih indah daripada pakaian Salomo di dalam kemegahannya. Artinya ini baju kebesaran Salomo. Dengan singkat cerita saja, kita lebih indah daripada Salomo. Oh haleluya. Bayangkan saudara, Salomo adalah raja yang benar-benar kaya banget. Lebih kaya daripada Daud. Karena di zaman Salomo itu semua bangsa-bangsa itu benar-benar kagum kepada Salomo. Ya, semua bangunannya disalut emas. Ya, jadi ini luar biasa sekali. Peralatan perangnya disalut emas. Jadi luar biasa, ini kaya sekali. Tetapi firman Tuhan katakan kita lebih dari Salomo. Kenapa kita ada lebih dari Salomo? Karena kita didandani oleh Tuhan. Ketika Tuhan mendandani kita, pakaian kita bukan pakaian kebesaran saja, tetapi pakaian ini adalah pakaian yang bercahayakan kemuliaan Tuhan. Tetapi sebelum pakaian itu diberikan kepada kita, Tuhan permak muka kita dulu. Sampai muka kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, maka muka kita, wajah kita akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sehingga orang-orang yang melihat kita bisa melihat, oh ini cahaya dari sorga. Ini cahaya dari sorga. Dan ketika orang-orang melihat kita, tiba-tiba saja orang bisa bertobat. Karena apa? Ada cahaya dari kemuliaan Tuhan di dalam wajahmu, di dalam tubuhmu. Ada banyak hal Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, di dalam tubuh kita. Karena Tuhan mau mendandani kita. Haleluya. Angkat tanganmu dan berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Karena apa yang telah Kau berikan kepada kami. Biar kami tahu Tuhan. Sehingga kami tidak takut lagi. Kami tidak khawatir lagi. Kami tahu karena Engkau memberikannya kepada kami. Kami mengambil kembali semua yang hilang dari hidup kami. Dan kami tahu kami akan menerimanya kembali. Karena Yesus sudah datang dalam hidup kami. Dan memberikan kami hidup itu di dalam segala kelimpahan. Terus bekerja dalam hidup kami. Sampai kami menuntaskan tugas yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Berkati dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Dengan mujizat yang baru. Setiap orang yang mendengarkan sabda firman Tuhan ini. Ya, mereka yang melihat tayangan di YouTube. Mereka yang melihat live streaming ini. Mengikuti live streaming ini. Berkati dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Dengan mujizat-mujizat yang baru. Terjadilah itu semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Haleluya.
So mau berikan pengumuman saudara untuk prayer group. Saya rasa kita akan adakan 2 minggu sekali. Jadi Kamis ini tidak ada prayer group, tapi Kamis yang akan datang kita akan adakan prayer group. Saudara yang belum join, ya belum tergabung dalam prayer group, ayo gabung supaya apa? Di situ kita bisa mengambil kembali semua hal yang pernah hilang dari hidup kita. Jadi Kamis yang akan datang di prayer group, ya pemimpin prayer group ambil kembali semua yang pernah hilang dari hidup semua yang menjadi peserta di prayer group. Tuhan memberkati saudara. Amin.